cairan, dan elektrolit sangat penting untuk menjaga fungsi tubuh yang normal seperti pengaturan tekanan darah, kerja otot, dan fungsi saraf. Tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% cairan yang di dalamnya terkandung elektrolit seperti natrium, kalium, dan kalsium. Keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh sangat penting untuk menjaga fungsi normal berbagai sistem organ. Ketidakseimbangan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan serius sehingga diperlukan pemantauan dan penanganan yang tepat, khususnya pada kelompok rentan seperti ibu hamil dan bayi. Ketidakseimbangan cairan dan elektrolit dapat terjadi akibat diare, muntah, gangguan ginjal, atau asupan cairan yang tidak memadai. Kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan serius, sehingga pemantauan dan pengelolaan keseimbangan cairan dan elektrolit menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam praktik kebidanan, untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi. Cairan adalah zat berupa air yang ada dalam tubuh dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan, mengangkut nutrisi, serta membantu proses metabolisme. Elektrolit adalah zat yang larut dalam cairan tubuh dan menghasilkan ion bermuatan listrik, seperti natrium, kalium, dan klorida, yang berperan penting dalam menjaga fungsi otot, saraf, dan keseimbangan cairan tubuh. Cairan elektrolit terbagi menjadi dua, yaitu cairan intraseluler dan ekstraseluler. Cairan intraseluler adalah cairan yang berada di dalam sel yang menyumbang sekitar 60% dari total cairan tubuh, sedangkan cairan ekstraseluler adalah cairan yang berada di luar sel dan terdiri dari berbagai jenis, seperti plasma darah, cairan interstisial yaitu cairan di antara sel, dan cairan transseluler yaitu cairan khusus. Keduanya sangat penting bagi fungsi tubuh dan terdiri dari air serta berbagai elektrolit, tetapi dengan komposisi yang berbeda. Komponen darah adalah bagian-bagian penyusun darah, yaitu plasma darah, sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan trombosit keping darah. Keempat komponen ini memiliki fungsi yang berbeda, namun saling bekerja sama untuk mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, melawan infeksi, serta membantu proses pembekuan darah untuk menyembuhkan luka. Fungsi komponen darah terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Yang pertama, plasma darah memiliki fungsi mengangkut zat gizi, hormon, dan hasil metabolisme. Yang kedua, sel darah merah memiliki fungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Yang ketiga, sel darah putih memiliki fungsi melawan dan menghancurkan kuman, virus, serta benda asing yang masuk ke tubuh. Yang keempat, trombosit memiliki fungsi membantu proses pembekuan darah ketika terjadi luka sehingga mencegah pendarahan berlebihan. Pengertian pembentukan darah atau yang disebut dengan hematopoiesis. Pembentukan darah atau hematopoiesis adalah proses pembentukan, perkembangan, atau pematangan sel-sel darah yang terjadi di dalam tubuh. Proses ini berlangsung secara terus-menerus untuk menggantikan sel-sel darah yang rusak atau mati. Tempat terjadinya yaitu pada janin. Pembentukan darah terjadi di hati dan di limpa. Adapun sel-sel darah yang dihasilkan dari hematopoiesis adalah yang pertama yaitu sel darah merah, yaitu berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, sel darah putih, yaitu berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Dan yang terakhir, trombosit atau keping darah, berfungsi untuk membantu proses pembekuan darah. Proses pembentukan sel darah atau hematopoiesis, di mana semua jenis sel darah seperti sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit dibentuk di dalam susun tulang dari sel punca hematopoietik atau HSP. Cairan dan elektrolit menjaga keseimbangan fisiologis tubuh. Darah berfungsi sebagai media transportasi vital dan pertahanan, sedangkan pembentukan darah menjamin ketersediaan sel darah yang dibutuhkan secara terus-menerus. Ketiga sistem ini saling berkaitan erat dalam mempertahankan homeostasis dan kelangsungan hidup manusia.